Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mencatat transaksi perusahaan dagang ke dalam jurnal khusus dan memposting ke akun buku besar dan buku pembantu. PowerPoint ini disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan Mitarski Kurniasari dengan NPM 21201030096, Ail Ruhifa Fian Satyawimba dengan NPM 21401031180, Farah Nur Azizah dengan NPM 21201030071, Ahmad Naufal dengan NPM 21201030082, dan Raditya Hendra Mukti dengan NPM 21401031174. Jurnal khusus. Transaksi perusahaan dagang secara garis besar terdiri atas transaksi pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Transaksi-transaksi tersebut terjadi secara rutin atau berulang-ulang selama satu periode akuntansi. Oleh karena itu, pencatatan transaksi perusahaan dagang dilakukan dalam jurnal khusus. Namun, untuk transaksi yang jarang terjadi tetap dicatat dalam jurnal umum. Misalnya, transaksi pengembalian barang atau retur dan potongan. Jurnal khusus dibagi dalam jurnal pembelian atau purchase journal, jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, jurnal penjualan atau sales journal, dan jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Berikut ini contoh transaksi yang terdapat di UD Galunggung selama bulan Januari tahun 2008. Pada tanggal 2 dijual 200 barang dagang dengan harga Rp4.000 per buah ke pelanggan UD Joy Joy secara kredit 1/3 N/30 nomor faktur 101. Pada tanggal 3 dibeli barang dagang dari agen UD Rona sebesar Rp700.000 secara kredit 2/10 N/30 nomor faktur pembelian 1001. Pada tanggal 5 dijual 50 buku dengan harga Rp4.000 per buah dengan ke UD San secara kredit 1/3 N/30 dengan nomor faktur 102. Pada tanggal 5 dilunasi utang ke UD Rona. Untuk transaksi tanggal 3, perusahaan memperoleh fasilitas potongan utang yang diberikan karena membayar utang sebelum 10 hari setelah transaksi. Pada tanggal 7 diterima pelunasan dari pelanggan UD Joy Joy. Pada tanggal 7 dibeli BD dari UD Surla sebesar Rp400.000 secara kredit 3/10 N/45. Pada tanggal 9 dilunasi utang ke UD Surla. Untuk transaksi tanggal 7, perusahaan memperoleh potongan utang sebesar 3% karena membayar kurang dari 10 hari setelah tanggal transaksi. Pada tanggal 11 dijual kredit ke pelanggan UD Joy Joy sebesar Rp800.000 1/3 N/30 dengan nomor faktur 103. Pada tanggal 13 dijual kredit ke pelanggan UD Lili sebesar Rp45.000 1/3 N/30 dengan nomor faktur 104. Pada tanggal 15 dibayar biaya sewa untuk bulan Januari sebesar Rp500.000. Pada tanggal 15 dibeli kredit barang dagang dari agen UD Gardam sebesar Rp600.000 2/10 N/30 dengan nomor urut faktur pembelian 1003. Pada tanggal 15 dijual kredit ke UD Deanita sebesar Rp82.000 1/3 N/300 dengan nomor urut faktur 105. Pada tanggal 18 pembelian tunai barang dagang sebesar Rp250.000. Pada tanggal 20 dibeli kredit dari UD Yon sebesar Rp300.000 2/10 N/30. Pada tanggal 25 diterima pelunasan dari UD San sebesar Rp200.000. Pada tanggal 27 dibeli kredit BD dari pelanggan UD Dairi
sebesar Rp900.000 3/10 N/30 dengan nomor faktur pembelian 1005. Pada tanggal 27 dibayar pelunasan utang Wesel sebesar Rp1.000.000. Pada tanggal 28 dibeli secara kredit supply senilai Rp1.000.000. Pada tanggal 31 diterima pelunasan dari pelanggan UD Lili sebesar Rp45.000. Pada tanggal 31 diterima tunai pendapatan lain-lain sebesar Rp50.000. Jurnal khusus penjualan. Pada tanggal 2, dengan ketentuan kredit 1/3 N/30, nama akun UDJJ masuk ke debit piutang dagang dan kredit penjualan sebesar Rp800.000. Pada tanggal 5, dengan ketentuan kredit 1/3 N/30, nama akun UD-Sun masuk ke dalam debit piutang dagang dan kredit penjualan sebesar Rp200.000. Pada tanggal 11, dengan ketentuan kredit 1/3 N/30, nama akun UD-Joy masuk ke dalam debit piutang dagang dan kredit penjualan sebesar Rp800.000. Pada tanggal 13, dengan ketentuan kredit 1/3 N/30 dengan nama akun UD Lili masuk ke dalam debit piutang dagang dan kredit penjualan sebesar Rp45.000. Pada tanggal 15, dengan ketentuan kredit 1/3 N/30 dengan nama akun UD Dernita masuk ke dalam debit piutang dagang dan kredit penjualan sebesar Rp82.000. Jadi total keseluruhannya yaitu Rp1.927.000. Untuk jurnal khusus penerimaan kas, yaitu pada tanggal 7 dengan nama akun UD Jojoy, debit kas sebesar Rp800.000, kredit piutang dagang sebesar Rp800.000. Kemudian pada tanggal 25 dengan nama akun UD Sun, debit kas sebesar Rp200.000, kredit piutang dagang sebesar Rp200.000. Kemudian pada tanggal 31 dengan nama akun UD Lili, debit kas sebesar Rp45.000, kredit piutang dagang sebesar Rp45.000. Pada tanggal 31 yaitu ada pendapatan lain-lain sebesar masuk pada debit kas sebesar Rp50.000, kredit serba-serbi sebesar Rp50.000. Total dari debit kas yaitu sebesar Rp1.095.000. Kemudian total dari kredit piutang dagang Rp1.045.000. Kredit serba-serbi totalnya Rp50.000. Setelah itu ada jurnal khusus pembelian. Pada tanggal 7 dengan nama akun UD Jojoy, debit kas sebesar Rp800.000, kredit piutang dagang sebesar Rp800.000. Pada tanggal 25 dengan nama akun UD Sun, debit kas sebesar Rp200.000, kredit piutang dagang sebesar Rp200.000. Pada tanggal 31 dengan nama akun UD Lili, debit kas sebesar Rp45.000, kredit piutang dagang sebesar Rp45.000. Kemudian pada tanggal 31 pendapatan lain-lain, debit kas sebesar Rp50.000, kredit serba-serbi sebesar Rp50.000. Jadi total dari debit kas sebesar Rp1.095.000, total dari kredit piutang dagang sebesar Rp1.045.000, total dari kredit serba-serbi sebesar Rp50.000. Kemudian jurnal khusus pengeluaran kas. Pada tanggal 5 dengan nama akun UD Rona, debit utang dagang sebesar Rp700.000, kredit kas sebesar Rp686.000, kredit pot pembagian sebesar Rp14.000. Pada tanggal 9 dengan nama akun UD Surla, debit utang dagang sebesar Rp400.000, kredit kas sebesar Rp388.000, kredit pot pembagian sebesar Rp12.000. Kemudian pada tanggal 15
dengan nama akun biaya sewa, debit serba-serbi sebesar Rp500.000, kredit kas sebesar Rp500.000. Pada tanggal 18 dengan nama akun tunai BD, debit pembelian Rp250.000, kredit kas sebesar Rp250.000. Pada tanggal 27 dengan nama akun utang Wesel, debit serba-serbi sebesar Rp1.000.000, kredit kas sebesar Rp1.000.000. Jadi total dari debit utang dagang sebesar Rp1.100.000, debit pembelian sebesar Rp250.000, debit serba-serbi sebesar Rp1.500.000, kredit kas sebesar Rp2.824.000, kredit pot pembagian sebesar Rp26.000. Buku besar utama. Seluruh transaksi perusahaan dagang dicatat dalam jurnal khusus dan jurnal umum, baik dengan menggunakan sistem perpetual maupun sistem periodik. Selanjutnya, jurnal tersebut bukukan ke dalam buku besar. Buku besar adalah sekelompok akun perkiraan yang digunakan oleh perusahaan. Buku besar berisi akun-akun yang ada dalam perusahaan beserta nilainya. Pemindah bukuan atau posting, yaitu perusahaan memindah jumlah yang terdapat dalam jurnal ke buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Macam-macam transaksi perusahaan dagang. 1. Pembelian barang dagang secara kredit. 2. Pembelian barang dagang secara tunai. 3. Retur pembelian dan pengurangan harga. 4. Potongan pembelian. 5. Beban angkut pembelian. 6. Penjualan barang dagang secara kredit. 7. Penjualan barang dagang secara tunai. 8. Retur penjualan dan pengurangan harga. 9. Potongan penjualan. Dalam buku besar perusahaan dagang dan perusahaan jasa memiliki perbedaan dalam beberapa pos akun dikarenakan adanya beberapa perbedaan transaksi antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Transaksi perusahaan dagang di bawah ini buatlah ke dalam buku besar. 1. Pada tanggal 1 Februari 2017, Tuan Yon menyetorkan uang tunai sebesar Rp250 juta, peralatan kantor Rp20 juta, peralatan toko Rp10 juta, dan truk Rp70 juta sebagai modal awal. 2. Pada tanggal berikutnya, 2 Februari, dibayar secara tunai sewa ruko kepada PT Galunggung sebesar Rp24 juta untuk 1 tahun. Pada tanggal 3 Februari, dibeli secara tunai dari CV Dragon perlengkapan kantor Rp4 juta dan perlengkapan toko Rp6 juta. Pada tanggal 4 Februari dibeli secara tunai barang dagang CV Rio 200 set mainan anak-anak dengan harga Rp10 juta. Di hari berikutnya, pada tanggal 5 Februari, dijual barang dagang kepada usaha dagang Briksan sejumlah 100 pak dengan harga faktur Rp10 juta. Pada tanggal 7 Februari, diterima kembali barang dagang dari UD Briksan sejumlah 50 pak senilai Rp5 juta karena mutu barang kurang baik. Pada tanggal 10 Februari, dijual barang dagang kepada UD Joy sejumlah 100 pak dengan harga faktur Rp10 juta, syarat pembayaran 2/10 N/30. Pada tanggal 17 Februari, diterima piutang dari UD Joy atas penjualan barang dagang pada tanggal 10 Februari 2017. Pada tanggal 1 Februari 2017, kas pada sisi debit Rp250 juta, peralatan kantor Rp20 juta, peralatan toko Rp10 juta, truk Rp70 juta, modal Tuan Yon pada sisi kredit Rp350 juta. Tanggal 2, sewa dibayar di muka pada sisi debit Rp24 juta, kas pada sisi kredit Rp24 juta. Pada tanggal 3, perlengkapan kantor pada sisi debit Rp4 juta,
perlengkapan toko 6 juta rupiah, kas pada sisi kredit 10 juta rupiah. Pada tanggal 4, persediaan barang dagang pada sisi debit 10 juta rupiah, kas pada sisi kredit 10 juta rupiah. Pada tanggal 5, kas pada sisi debit 10 juta rupiah, penjualan pada sisi kredit 10 juta rupiah. Pada tanggal 7, retur penjualan pada sisi debit 5 juta rupiah, piutang pada sisi kredit 5 juta rupiah. Pada tanggal 10, piutang pada sisi debit 10 juta rupiah, penjualan pada sisi kredit 10 juta rupiah. Pada tanggal 17, kas pada sisi debit 9.800.000 rupiah, diskon penjualan 200.000 rupiah, piutang pada sisi kredit 10 juta rupiah. Total pada sisi debit 429 juta rupiah, pada sisi kredit 429 juta rupiah. Pada tanggal 1, pada sisi debit 250 juta rupiah, pada sisi balance debit 250 juta rupiah. Pada tanggal 2, pada sisi kredit 24 juta, pada sisi balance debit 226 juta rupiah. Pada tanggal 3, pada sisi kredit 10 juta rupiah, pada sisi balance debit 216 juta rupiah. Pada tanggal 4, pada sisi kredit 10 juta rupiah, pada sisi balance debit 206 juta rupiah. Pada tanggal 5, pada sisi debit 10 juta rupiah, pada sisi balance debit 216 juta rupiah. Pada tanggal 7, pada sisi kredit 5 juta rupiah, sisi balance debit 211 juta rupiah. Pada tanggal 17, pada sisi debit 9.800.000 rupiah, pada sisi balance kredit 220.800.000 rupiah. Piutang pada tanggal 10 Februari, pada sisi debit 10 juta rupiah, pada sisi balance debit 10 juta rupiah. Pada tanggal 17, pada sisi kredit 10 juta rupiah. Pada akun perlengkapan, tanggal 3 diletakkan di debit sebesar 10 juta. Pada akun beban sewa, tanggal 2 diletakkan sebesar 24 juta di debit. Pada akun peralatan, tanggal 1 diletakkan 30 juta di debit. Pada akun modal Tuan Yono, tanggal 1 diletakkan di kredit sebesar 350 juta. Pada akun penjualan, tanggal 5 diletakkan sebesar 10 juta di kredit, dan pada tanggal 10 diletakkan 10 juta pada kredit, dan pada akun retur penjualan diletakkan 5 juta pada tanggal 7 di debit. Pada akun diskon penjualan, tanggal 17 diletakkan 200.000 di debit. Pada akun pembelian, tanggal 4 diletakkan 10 juta di debit. Buku besar pembantu. Dalam perusahaan dagang terdapat 2 buku besar, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini berfungsi mencatat data lain selain data yang terdapat dalam buku besar. Pada umumnya, buku besar pembantu itu merupakan bagian dari buku besar. Akun di buku besar yang mempunyai 2 buku-buku pembantu disebut akun induk. Macam-macam buku besar pembantu dalam perusahaan dagang, yaitu yang pertama, buku pembantu piutang dagang, yaitu buku tempat mencatat rincian piutang perusahaan menurut nama pelanggan atau debitur. Yang kedua ada buku pembantu utang dagang, yaitu buku tempat mencatat rincian utang perusahaan menurut nama kreditur. Yang ketiga ada buku pembantu persediaan barang dagangan, yaitu buku tempat mencatat rincian persediaan barang dagangan, baik jenis, jumlah, harga, per unit, maupun harga pokok secara keseluruhan. Sumber pencatatan dalam buku adalah segala bukti transaksi yang berakibat pada perubahan nominal akun utang piutang tersebut. Contoh dari sumber pencatatan keuangan adalah faktur, nota, bukti penerimaan kas, kwitansi, dan sebagainya. Metode yang dilakukan untuk memasukkan data dari sumber pencatatan ada 2. Pertama, pencatatan dilakukan di dalam jurnal umum, lalu dibukukan ke dalam buku besar. Setiap pos jurnal wajib diposting secara individu maupun kolektif. Yang kedua, pencatatan di buku pembantu
Pencatatan ini dibuat daftar saldonya setiap akhir periode tertentu. Daftar saldo ini dibuat berdasarkan akun pada buku pembantu tersebut. Berikut ini adalah contoh transaksi dari buku besar pembantu, yaitu kasus perusahaan ayam grup yang bergerak di bidang perikanan memiliki transaksi keuangan selama bulan Maret 2020 dengan rincian seperti berikut ini. Berikut ini adalah buku besar pembantu dari transaksi di atas. Presentasi dari kelompok kami apabila ada kesalahan